lagi dengan guru yang sama di kelas 1. Ya, saya sendiri ya. Sekarang kita ketemu lagi di kelas 2 ya nak. Semoga kita ketemu lagi di kelas 3. Dan semoga anak-anakku sekalian tidak bosan-bosan ketemu dengan saya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang VSAT. Tapi sebelum saya mempelajari instalasi VSAT, saya mau review dulu tentang sistem yang kemarin yang saya ajarkan, bagian komunikasi, sebelum saya masuk ya. Oke, untuk hari ini mungkin saya tidak perlu melakukan Zoom. Nanti kita lakukan Zoom pada saat kalian terima kuota lagi. Amin, insyaallah ya. Semoga kuotanya bisa cair dalam minggu ini. Amin. Untuk materi hari ini ya, apa itu komunikasi? Mungkin anak-anakku sekalian masih mengingat tentang materinya pada waktu kelas 1 ya. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang artinya berbagi atau share. Komunikasi adalah sebuah pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Oke, pastinya komunikasi itu adalah pesan yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Artinya ada pengirim dan penerima. Oke. Nah, untuk komponen dalam komunikasi itu ada 6. Mungkin ada yang tahu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang tahu, oke, saya jelaskan kembali atau misalnya belum diingat kembali. Yang pertama itu pengirim pesan. Nah, pengirim pesan itu adalah orangnya ya, orang yang mengirimkan pesan. Nah, medianya itu berupa apa? Medianya bisa berupa handphone, bisa berupa laptop, bisa berupa komputer, dan bisa berupa yang lain-lainnya. Oke, pesan itu sendiri, nah, yang dikirim oleh orangnya atau manusia yang dikirim, bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa teks juga. Oke, yang selanjutnya penerima pesan. Penerima pesan sendiri itu adalah orangnya juga. Jadi ada pengirim pesan dan pasti ada penerima pesan. Kalau misalnya ada orang yang mengirim pesan tapi tidak ada penerimanya, ya mungkin bisa saja itu orang gila karena dia mengirim pesan tanpa orang yang dituju. Oke. Adapun protokol-protokolnya atau aturan-aturannya. Jadi untuk melakukan pengiriman pesan itu juga ada aturan-aturannya juga ya. Sama kalau kita misalnya mengirim paket melalui JNE. Di JNE kan pasti ada aturan-aturannya. Pasti dibawa ke kantor cabang, lalu di kantor pusat, setelah itu kantor cabang lagi, lalu sampai ke penerimanya. Itu aturan-aturan dalam melakukan pengiriman pesan. Nah, gangguan atau noise di sini itu pasti ada. Bisa saja kalau misalnya kita lagi teleponan, gangguannya bisa jadi karena cuaca, karena curah hujan atau apa saja. Misalnya, Pak, saya menelpon tiba-tiba putus di tengah jalan. Nah, itu bisa saja gangguan karena cuaca. Tapi kalau misalnya kehabisan pulsa, itu bukan gangguan ya. Itu namanya human error. Nah, oke, kita lanjut di jenis-jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Nah, mungkin anak-anakku sekalian masih ada yang ingat tentang materinya berdasarkan arah ya, komunikasi berdasarkan arah. Ada simplex, ada hal duplex, dan ada full duplex. Nah, coba kita lihat kembali di simplex. Itu simplex adalah aliran pesan berlaku satu arah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, simplex itu contohnya radio ya. Jadi kalau misalnya dari stasiun radionya mengirimkan informasi ke kita dengan melalui radio, jadi radionya hanya terputar sendiri ya. Kita tidak mungkin membalas orang yang berbicara melalui radio tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya vakum saja mendengarkan apa yang diinformasikan oleh radio. Nah, kemudian hal duplex. Hal duplex itu aliran pesan berlaku dua arah, namun aliran data berlangsung pada waktu yang berbeda. Nah, contohnya apa itu? Masih ingat tidak? Nah, pada saat kalian USBK di sekolah, nah kalian akan lihat proker kalian akan menggunakan HT handy talkie ya. Nah, itu contohnya hal duplex. Nah, handy talkie itu digunakan pada saat waktu yang berbeda. Kenapa waktu yang berbeda? Karena pada saat
handy-talkie digunakan itu pada saat orang berbicara, tidak mungkin orang berbicara bersamaan. Pasti misalnya yang satu dulu berbicara lalu yang satu, jadi tidak mungkin bersamaan berbicara. Kalau misalnya berbicara bersamaan dengan menggunakan handy talkie, itu bisa terjadi collision atau tabrakan data sehingga tidak terdengar oleh si penerima. Oke, kita lanjut full duplex. Full duplex adalah aliran pesan berlaku dua arah dan aliran data dua arah dapat berlangsung pada waktu yang bersamaan. Oke, ya, serasa ini juga full duplex kalian tahu ya, itu contohnya apa. Nah, kalau ini sudah pasti handphone ya, handphone. Nah, itu handphone kita layanan internet chatting itu, jadi ada dua arah secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita melakukan chatting, belum selesai chatting itu sudah ada pesan lagi yang masuk. Nah, kalau kita misalnya menggunakan telepon, belum kita selesai bicara itu sudah dipotong pembicaraan. Jadi kita bisa bicara dalam melalui telepon itu secara bersamaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalian bisa nonton sedikit video yang saya putarkan ini, jenis-jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Ya. Oke, itu ya tadi contohnya, walaupun videonya agak cepat, nanti kalian bisa mempause ya, mempause untuk melihatnya kembali. Nah, oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk di materi sebenarnya. Nah, apa itu satelit? Nah, mungkin anak-anak sekalian di sini ada yang tahu itu satelit. Nah, ya. Jadi satelit itu ada dua macam ya. Ada satelit alami, ada juga satelit buatan. Nah, satelit alami yang dimaksud dengan itu, yang dimaksud satelit alami itu adalah bulan, matahari. Nah, kalau satelit buatan, nah, yang ini yang kita jelaskan nanti satelit buatan, ya. Oke. Oke. Satelit adalah suatu objek yang bergerak mengelilingi objek lain dalam suatu lintasan matematis yang disebut dengan orbit. Ya. Jadi bumi kita juga berputar pada porosnya, pada orbitnya. Bulan berputar mengelilingi bumi juga itu ada orbitnya. Kalau misalnya dia lepas dari orbit, itu bisa saja menjadi malapetaka atau musibah. Lepas dari orbit masuk ke bumi, ya bisa habis setengah bumi. Satelit adalah objek yang ditempatkan pada sebuah orbit dengan menggunakan kendaraan peluncur atau fungsi tertentu. Nah, kendaraan peluncur itu bisa saja seperti roket ya. Jadi satelit itu kalau dibawa keluar angkasa, itu menggunakan roket. Nah, untuk sementara di Indonesia itu belum ada peluncurannya. Sementara itu kemarin Indonesia masih bekerja sama di Amerika, di Jepang, di Cina, di Rusia, dan di Prancis untuk meluncurkan satelitnya. Nah, jadi kalau Indonesia membuat satelit itu dia kerjasama dengan negara lain. Nah, karena teknologi kita di Indonesia itu belum mampu untuk membuat satelit, tapi untuk merancang satelit itu sudah bisa. Ya. Oke. Apa itu sistem komunikasi satelit? Nah, kalau misalnya yang sering nonton Power Rangers atau Ultraman pasti tahu kayak gini satelitnya, nembak ke bawah. Tapi satelit yang ada di bumi kita itu atau yang ada di luar angkasa itu bukan untuk menembak ke bumi, melainkan itu untuk menguatkan sinyal frekuensi radio ya. Nah, oke. Nah, sistem komunikasi satelit identik dengan sistem komunikasi radio relay teritorial, di mana pada sistem ini berfungsi sebagai repeater. Repeater sendiri di sini adalah penguat, ya. Oke. Oke, sekarang arsitektur Siskomsat. Arsitektur Siskomsat itu terbagi dua. Ada space segment, ada pun ground segment. Nah, kalau space segment itu satelitnya sendiri. Kalau stasiun bumi
Nah, itu terbagi tiga, ada stasiun bumi pengirim, ada stasiun pengendali, dan ada pun juga stasiun bumi penerima. Jadi kalau misalnya kita melakukan perhubungan atau kita melakukan komunikasi di belahan negara atau di belahan dunia manapun, itu untuk menghubungkan eh, si penerima dengan si pengirim itu kita menggunakan satelit. Nah, makanya ada dikatakan uplink, ada juga dikatakan downlink. Sama ya, kalau misalnya kita mendownload film, ada yang uplink, ada yang upload, ada yang download. Jadi uploadnya ini itu tertuju di tempat server tersendiri. Nah, download kita ambil data itu dari server. Nah, sama seperti ini. Jadi uplinknya itu di sini maksudnya uplink itu kalau kita menelpon atau mengirim pesan ya. Nah, satelit di sini tidak berfungsi sebagai penyimpan data, tapi satelit di sini sebagai penguat sinyal saja. Nah, nanti dari stasiun bumi mengirim sinyal ke satelit, dari satelit akan mengirimkan ke penerima itu. Nah, fungsi dari stasiun pengendali sendiri ini untuk mengontrol orbit satelit, ya. Ini untuk mengontrol orbit satelit. Oke, kita lanjut. Apa fungsi satelit? Ya, memberikan penguatan sinyal RF yang diterima. RF ini adalah radio frekuensi. Jadi untuk sinyal-sinyal yang diterima oleh satelit itu merupakan sinyal radio. Nah, mengubah frekuensi radio frekuensi uplink menjadi radio frekuensi downlink. Nah, oke, uplink sama yang tadi upload, download. Nah, ada yang mengirim, ada yang menerima. Nah, hanya ada perantaranya. Nah, kalau misalnya kayak di Google, misal saya upload sebuah video konten di YouTube. Nah, itu saya mengupload itu saya menyimpan video saya itu di suatu tempat. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak mau download itu bisa. Nah, nanti tempat itu menyediakan fasilitas downloadnya. Itulah dikatakan saya mengupload, kalian yang mendownload. Nah, memberikan penguatan sinyal radio frekuensi downlink yang dipancarkan ke bumi secara broadcast. Broadcast di sini itu secara menyebar, ya, secara menyebar. Kapan saja dibutuhkan, misalnya Zain ada di Minasa Upa, Risna ada di Goa, ya, itu bisa secara broadcast. Jadi siapapun yang meminta video saya itu dimanapun kapanpun itu bisa diakses. Oke, catatannya dia. Oke, fungsi stasiun pengendali. Ada pengendali posisi satelit. Ya, di sini orbitnya ya. Memantau kondisi kesehatan satelit, pengendali jaringan komunikasi, pengendalian trafik. Nah, untuk fungsi stasiun bumi sendiri yaitu mengubah sinyal informasi menjadi sinyal radio frekuensi ataupun sebaliknya. Ya. Kita lanjut. Mengapa ada sistem komunikasi satelit? Nah, oke, sampai sekarang jika dilihat dari luar angkasa, bumi itu berbentuk bulat atau sphere. Jadi kalau misalnya masih ada perdebatan antara siswa mengenai bumi itu datar, silakan terjun aja ke jurang. Ya. Gelombang radio merambat dalam garis lurus sehingga diperlukan penguat atau repeater untuk mengirimkan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Nah, misal karena bumi ini kita bulat, nah, jadi untuk pengirimannya itu dia kan tidak lurus, makanya ditarik lurus antara garis satelit, nanti satelit yang meluruskan ke arah antar benua. Jadi bentuknya itu kayak segitiga loh, ya, segitiga. Jadi dari misalnya benua Amerika itu dikirim dulu ke satelit informasinya, lalu diteruskan ke benua Eropa. Karena Amerika dengan Eropa itu kalau ditarik garis lurus itu tidak datar, ya. Nah, itu. Oke, lanjut keunggulan Syscomsat, sistem komunikasi satelit. Yang pertama, daerah cakupan yang luas. Yang kedua, kemampuan broadcast. Yang ketiga, instalasi cepat. Nah, daerah cakupan yang luas di sini maksudnya dia bisa dalam waktu singkat itu bisa menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Nah, kalau kemampuan broadcast itu penyampaian untuk menyebarkan informasi itu di beberapa tempat. Nah, kelemahannya sendiri, nah, kapasitas terbatas, ada waktu delay itu bisa waktunya itu lambat.
investasi tinggi, satelit dan peluncuran. Interferensi itu gangguan, ya. Sumber daya terbatas, slot, orbit, spektrum, lisensi. Jadi kalau misalnya kita ingin menerbangkan satelit di atas bumi itu atau di luar angkasa, itu kita perlu memesan slotnya juga, orbit, spektrum, lisensinya. Nah, tidak asal terbang langsung di atas, ya. Oke. Lanjut, sejarah satelit komunikasi pada tahun 1945. Ya, ini penemu satelit, ya. Arthur Clarke pertama kali mengeluarkan ide bagaimana kemungkinan memiliki komunikasi di seluruh dunia dengan memiliki repeater atau penguat. 3 geostasioner di orbit mengelilingi bumi pada jarak 36.000 km di atas khatulistiwa. Nah, jadi tingginya antara kita itu darat dengan satelit itu sekitar 36.000 km. Nah, ini yang paling jauh, ya. Kalau misalnya dia setinggi ini, itu bisa mengelilingi bumi dalam waktu 1 hari saja, ya. Kalau bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan. Kalau matahari mengelilingi matahari itu 1 tahun, ya. Oke. Repeater adalah perangkat yang meningkatkan kekuatan sinyal komunikasi untuk mengkompensasi berkurangnya daya karena jarak. Satelit komunikasi dapat melihat bagian besar bumi karena ketinggian orbitnya. Jika kita berada di luar angkasa, ya, kita sudah jelas melihat bagaimana bentuk bumi yang sebenarnya. Materi pertemuan kedua nantinya saya akan jelaskan lagi tentang peranan Syscomsat dan jenis-jenis orbit satelit. Untuk hari ini, jika misalnya ada pertanyaan, silahkan di japri saya melalui Telegram atau WA. Nah, untuk hari ini kan kita tidak bertemu melalui Zoom, jadi kalian hanya lihat materi saja di YouTube atau di LMS, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai materinya, silakan japri. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.